Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar bersama saya Raffi Ahmad Razak. Dan karena ini diuploadnya itu pasca lebaran ya, jadi izinkan saya mewakili Razakar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena temanya masih lebaran banget nih suasananya, akan nanti hari ini hari Jumat dan nanti hari Senin juga itu akan membahas tentang sesuatu yang khas lebaran. Tapi ini memang sengaja di luar tentang series kemarin ya, konsep keuangan syariah, karena kita nggak bahas tentang keuangan syariah. Di sini kita akan bahas sesuatu yang sangat lebaran banget, tapi bukan dalam konteks pembelajaran konsep keuangan. Nah, kita akan bahas mengenai sejarah THR, teman-teman. THR atau tunjangan hari raya ini sebenarnya adalah sesuatu yang unik, cuman ada di Indonesia. Kalian bisa cek sendiri, nggak ada di negara-negara lain kecuali Indonesia. Nah, THR ini sejarahnya dari mana sih? Jadi dulu, lucunya THR ini tuh dimulai dilakukan oleh Jepang. Jadi koloni Jepang itu memberikan hadiah berupa barang atau uang kepada pekerja sipil menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan ini terjadi di tahun 1942. Terus abis itu jadi mulai nih diadopsi, tradisi berlanjut sampai kemerdekaan Indonesia di 1945. Nah, lalu pada tahun 1951 Pak Sukimanwiryo Sanjoyo itu Perdana Menteri Indonesia ke-6 tahun 1951 meresmikan pemberian hadiah pada saat hari raya sebagai program peningkatan kesejahteraan kepada para PNS yang saat itu disebut pamong praja. Tapi waktu itu THR itu dianggap sebagai pinjaman, jadi harus dikembalikan para pamong praja ini kemudian di hari lewat pemotongan gaji. Nah, akhirnya setelah dilakukan ini, diresmikan kepada pamong praja atau ASN lah, pekerja swasta itu menuntut hak yang sama. Dulu ke pamong praja dulu besaran THR itu sekitar Rp125 hingga Rp200. Kalau kita inflasikan ke tahun 2024 itu sekitar 1,1 sampai 2,6 juta. Lalu meskipun uang THR ini harus dikembalikan, pemerintah juga memberikan tunjangan beras yang dikasih setiap bulan. Jadi istilahnya timbal balik lah kayak gitu kalau dulu ya. Dan manfaat yang diterima pamong praja ini tuh tadi memicu kecemburuan dari para pekerja swasta atau non pemerintah, karena yang diatur yang boleh menerima hanya tadi pamong praja atau ASN. Akhirnya terjadi demo yang dilakukan oleh SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ini jadi para buruh dan pekerja swasta itu demo melalui serikat ini. Mereka melakukan demo aksi mogok kerja karena THR ini nggak ada di mereka tapi ada di pamong praja atau ASN. Akhirnya pemerintah ngerespon untuk ngeluarin surat edaran bagi perusahaan untuk membayar THR pekerja swasta atau buruh sebesar Rp50 hingga Rp300. Ada sekitar 1,2 juta sampai 3,8 juta. Nah, sayangnya surat edarannya waktu itu belum terikat hukum. Jadi banyak banget perusahaan yang akhirnya nggak peduli lah gitu sama himbauan ini atau surat edaran tersebut. Ada yang ngasih seikhlasnya, ada yang nggak ngasih sama sekali. Nah, akhirnya tahun 1961 aturan THR ini itu dimasukin ke dalam hukum. Jadi disahkan di peraturan pemerintah tahun 1961 yang kemudian diatur lagi nih mengenai besarannya di tahun 1994 dan di tahun 2016. Nah, waktu tahun 2016 nih berdasarkan yang terakhir itu diatur akhirnya komposisinya berapa. Biasanya THR itu diberikan full itu kepada para pekerja yang statusnya itu pekerja full time ya atau permanen lebih dari 1 tahun di kantor tersebut. Nah, jika statusnya bukan permanen dan juga masih di bawah 1 tahun, maka ada layer-layer pembayarannya yang dilakukan gitu. Misal sebagai contoh sampelnya, kalau BUMN itu jika sudah setahun kerja minimal lalu di perusahaan yang sama tersebut ya, dan dia sudah permanen statusnya, maka
THR-nya itu 2 kali gaji. Kalau di swasta rata-rata 1 kali gaji dengan aturan yang sama tadi. Sedangkan kalau yang statusnya dia magang itu nggak wajib, pekerja lepas itu nggak wajib. Terus juga makanya kemarin kan sempat kontroversi tuh yang Gojek drivernya minta THR tapi nggak dikasih karena emang nggak ada aturannya. Terus ini kalau yang dibayar tapi dengan tarif minimal itu yang tadi pekerja yang sifatnya masih kontrak atau PKWT ya, pekerja kontrak waktu tertentu. Lalu yang tadi masih masa kerja di perusahaan tersebutnya kurang dari 1 tahun. Kayak gitu teman-teman. Jadi pada intinya itulah sejarah THR teman-teman, dan alhamdulillah ada. Karena sekali lagi THR ini menjadi ciri khas Indonesia yang tidak dilakukan di negara manapun. Jadi ya itu teman-teman segala informasi yang ingin disampaikan nih mengenai THR. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Reza, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.